sudah diintroduce tadi oleh Kak 4 orang hebat gitu ya yang hadir pada talk show kali ini. Terima kasih, dan sebelum itu saya ingin menyapa untuk pimpinan jajaran direksi komisaris Pertamina, jajaran komisaris kilang Pertamina Internasional, jajaran komisaris TPI, dan juga teristimewa pimpinan jajaran direksi dan komisaris dari PT TPPI. Ya, Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Saya diminta untuk memandu satu acara yang sangat luar biasa untuk Indonesia dan juga untuk Pertamina. Tadi Dirut Pertamina sudah menyampaikan bahwa TPPI ini adalah masa depan Pertamina dan masa depan bangsa. Selamat siang Pak Dirut. Selamat siang, ya, Helmi. Jadi ini Pak Julian Dekri sudah ada di samping saya. Tadi beliau sudah menunjukkan satu hal yang sangat luar biasa. Ternyata beliau bukan hanya ahli petrokimia, tapi juga mengirimkan tumpeng dari Jakarta ke Tuban. Pakai teknik apa tuh, kayak Star Trek banget ya. Tapi itu kita nonton Star Trek Pak Dirut ya, kita pikir dulu nggak mungkin ya. Orang bisa dikirim, orang kita bicara tanpa wire, ternyata mungkin. Sudah dipraktekkan tadi. Ya, sudah dipraktekkan tadi, dan jadi menjadi satu bidang usaha yang baru untuk TPPI. Baik, Pak Julian, kita akan bicara tentang peran TPPI dalam industri petrokimia di masa depan. Mungkin Bapak bisa dalam paparan 10 menit kurang lebih untuk memaparkan tentang refleksi dan rencana masa depan TPPI ini atau petrokimia ini ke depan seperti apa? Saya persilakan Pak Julian. Terima kasih Pak Helmi. Mohon izin kita akan menyampaikan dua hal, yaitu selain pandang mengenai TPPI itu sendiri, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana pengembangan TPPI ini yang akan menunjang industri petrokimia. Baik, nah, PT TPPI sebagaimana kita ketahui telah berdiri sebagai perusahaan sejak 21 November 1995 dengan visi adalah menjadi perusahaan petrokimia dan energi kelas dunia dengan misi menjalankan usaha komersial petrokimia dan energi yang terintegrasi berdasarkan prinsip yang berintegritas. Adapun value yang dipegang di TPPI ini adalah safety, kompetitif, dan quality. Area yang ada di kita adalah atau pabriknya berlokasi di Tuban, Jawa Timur, dengan luas area lebih kurang 203 hektar, dan kantor pusatnya di Menara Senraya lantai 11 di Jakarta Selatan. Lanjut. Nah, apabila kita lihat sejarah dari TPPI ini, TPPI sejak berdiri 1 November 1995 telah mengalami banyak hal pasang surut. Groundbreaking dimulai tahun 1996 November, namun sejak Februari 1998 karena krisis ekonomi dihentikan. Dan baru kembali dimulai sejak 2004 dan selesai sejak April 2006. Dan kemudian bisa beroperasi sampai dengan Februari 2008, dan sejak Februari 2008 sampai dengan Mei 2009 kilangnya terpaksa berhenti karena pecahnya breakwater dan juga ketersediaan dari kondensat sebagai bahan baku. Dan Mei 2009 bangkit lagi, beroperasi kembali, dan November 2011 operasional perusahaan kembali berhenti karena kesulitan likuiditas. Sejak Oktober 2012, manajemen perusahaan diambil alih oleh Pertamina dan PPA, dan November 2013 kita mulai beroperasi kembali tolling dengan Pertamina, dan kemudian di stop di bulan Mei 2014, dan operasi kembali sejak mulai Oktober 2015. Kalau kita lihat sejarah ini, maka telah 3 kali TPPI ini start dan stop dalam operasionalnya. Dan kemudian Agustus 2014 ini juga milestone yang penting karena terjadi peningkatan modal perusahaan dan juga penerbitan surat utang jangka panjang sebagai akibat pelaksanaan PKPU. Kemudian sejak 2015 Oktober beroperasi normal, dan pada Desember 2019 perusahaan mendapatkan tambahan modal sebesar 70 juta. Pertama untuk restrukturisasi hutang, dan kedua, nah ini yang hal penting adalah membiayai proyek di tahun 2020. Dan proyek yang ada, bisa nanti kita sampaikan di belakang adalah 2, yaitu pertama proyek revamping,
yang alhamdulillah dari sisi keengineeringan dengan UOP sebagai lisensor telah dilakukan basic engineering package dan telah selesai di September 2020. Selain itu untuk OSBL atau Offsite Battery Limit juga sudah dimulai dan kita akan memulai untuk EPC dari ISBL-nya sendiri. Dan kemudian juga milestone yang penting, Juli 2020 kita sudah bisa memproduksi high quality Pertadex. Lanjut. Nah, apabila kita lihat pemegang saham, siapa sih pemegang saham TPP ini? Kalau kita lihat 37,65% saham kita itu dipegang oleh Pertamina dan 42,61% dari Tuban Petro. Sementara Tuban Petro itu sendiri 51% itu berasal dari Pertamina, 2% dari Pertamina PDV Indonesia, dan 47% dari Menteri Keuangan. Sehingga secara keseluruhan Pertamina dan Tuban Petro memegang saham sebesar 80,26% untuk TPPI. Lanjut. Dan sementara itu dari total pemegang saham 29, maka terlihat bahwa selain dari Pertamina dan TPI, ada beberapa pemegang saham yang lain seperti Vitol, Tuban Petrochemicals, Velhome, dan UOP, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian boleh dikatakan bahwa saat ini pemegang saham utama kita atau mayoritas adalah NKRI atau Merah Putih. Lanjut. Sementara untuk melakukan pekerjaan itu, kita membentuk suatu organisasi terdiri dari 6 BOD, dengan total pekerja sekitar 792 atau sekitar hampir 800, dan juga ada 5 BOC dan 6 dari BOD. Sejak ini data berdasarkan per 1 November 2020. Lanjut. Nah, sementara kalau kita lihat kilang TPPI sendiri yang existing yang saat ini ada, bisa kita lihat di sini ada 3 unit utama, yaitu pertama pre-fractionation, kedua platforming, yang ketiga adalah aromatik. Jadi pre-fractionation ini kita mengolah bahan baku kondensat ataupun nafta, dan kemudian dia akan menghasilkan beberapa produk, yaitu light nafta yang akan digunakan sebagai komponen blending untuk petroleum, kemudian juga menghasilkan fuel, yaitu kerosin, diesel, solar atau Pertadex, dan juga marine fuel oil dengan low sulfur. Dan kemudian juga off gas dari light nafta. Sementara heavy naftanya itu dimasukkan, diumpankan ke platforming untuk proses lanjut. Dan dari platforming akan menghasilkan reformat. Nah, dari reformat inilah kita akan memilih ada 2 jalur. Pertama, kita memproduksi BBM, yaitu dalam hal ini Pertamax maupun juga premium, dan atau dari seed nafta dari platforming itu bisa kita olah lanjut di aromatik untuk menjadi produk-produk petrokimia. Apakah itu paraksilen, apakah itu benzen, apakah itu toluen, apakah ortosilen, ataukah juga mixilen. Sementara kita juga punya LPG plant yang saat ini milik Kementerian Keuangan, yang saat ini dimintakan untuk dioperasikan oleh TPPI untuk menghasilkan LPG. Dan kalau kita lihat dari data demonstrated capacity, maka parsilen kita bisa beroperasi 600.000 ton per tahun. Sementara desainnya adalah 500.000 ton per tahun. Lanjut. Nah, di dalam pelaksanaannya memang boleh dikatakan kilang TPPI ini merupakan kilang yang fleksibel. Kita bisa mengoperasikan ada 3 mode. Yang pertama adalah mode dari aromatik, benzen, toluen, silen, full. Kedua adalah kita menghasilkan mogas atau BBM, mode. Yang ketiga adalah bisa dua-duanya, dalam arti bisa menghasilkan mogas dan juga bisa menghasilkan BTX dengan berbagai macam produk BTX seperti benzen, paraksilen, ortosilen maupun heavy aromatik. Dengan demikian boleh dikatakan kilang TPP ini merupakan kilang yang fleksibel, namun secara DNA atau khitahnya memang TPP ini merupakan perusahaan produknya adalah petrokimia. Lanjut. Nah, itu tadi ada slide pandang mengenai TPPI, dan kita lanjut mengenai apa sih proyek-proyek yang akan dikerjakan di TPPI ini. Jadi kita sampaikan di sini ada 2, yaitu pertama revamping platforming, dan aromatik. Tujuannya adalah kita menginginkan peningkatan kapasitas produksi dari 50.000 barrel menjadi 55.000 barrel untuk meningkatkan produksi
yang akan dimasukkan baik sebagai mogas maupun sebagai nanti bahan baku untuk aromatik. Yang kedua juga kita melakukan revamping, yaitu meningkatkan produksi parasilen dan juga benzen dari 600.000 ton per tahun menjadi 780.000 ton per tahun untuk memenuhi pendapat perusahaan dan juga memenuhi kebutuhan dari parasilen dan benzen di dalam negeri sendiri. Dan kalau kita lihat maka biaya yang dibutuhkan sekitar 180 juta dolar. Dan kalau kita lihat saat ini kita telah menyelesaikan pekerjaan engineering, basic engine design package-nya sudah selesai, dan pekerjaan outside battery limit-nya juga sudah dimulai, insya Allah akan selesai di Desember 2021. Sementara untuk pekerjaan EPC, ISBL-nya, inside battery limit-nya untuk melakukan revamping ini, insya Allah itu akan kita bisa mulai di bulan Desember ini atau di Januari 2021. Target ini bisa diselesaikan adalah di tahun 2022, sehingga sejak 2022 insya Allah TPPI bisa berproduksi untuk menghasilkan paraksilen menjadi 780.000 ton. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak hanya revamping tapi ada yang baru, membangun olefin dan downstream. Ini merupakan hal yang baru. Dan kalau kita lihat apa keunggulan di TPPI untuk proyek olefin dan downstream TPPI. Pertama adalah memang lokasinya strategis. Lokasinya itu pada di Tuban, dia juga dekat dengan laut sehingga transportasi untuk feedstock maupun produk menjadi lebih mudah. Yang kedua, nah ini yang sering menjadi kendala, yaitu ada ketersediaan lahan. TPPI telah memiliki lahan yang siap untuk digunakan sebesar 143 hektar dan itu cukup untuk membangun proyek olefin dan downstream. Yang ketiga adalah integrasi. Jadi dengan adanya kilang aromatik TPPI, maka kilang dengan adanya tambahan integrasi dengan olefin, maka ini akan terjadi sinergis yang luar biasa karena produk byproduct atau produk samping dari aromatik bisa digunakan untuk feedstock olefin, begitu pula halnya dari olefin, byproduct dari sana bisa digunakan untuk feedstock dari aromatik. Dan sehingga ini kalau ini dilakukan maka kita akan bisa masuk ke wilayah aromatik dan juga olefin. Dan hal ini sebenarnya pada saat desain awal, pada saat dibangun tahun 96, itu kita akan membangun dua-duanya, aromatik dan olefin. Namun karena keterbatasan dan adanya krisis dari perekonomian kita, maka akhirnya yang dibangun hanya dari sisi aromatik. Dengan demikian, maka olefin yang akan dibangun adalah olefin cracker etilen 1 juta ton dan propilen 600.000 ton per tahun. Sementara downstreamnya adalah LDPE, HDPE atau LLDP, polipropilen dan high impact polypropylene. Kenapa kita pilih ini? Karena ini juga kalau dilihat dari petanya ini juga kebutuhan di dalam negeri juga cukup tinggi. Lanjut. Nah, inilah cita-cita kita. Kalau kita lihat di sini, petrokimia yang saat ini kita adalah petrokimia hulu khusus untuk aromatik di TPPI, maka dengan kita akan membangun olefin itu diharapkan kita menguasai petrokimia hulu secara utuh, dalam arti ada aromatik dan ada olefin dengan membangun ethylene cracker dan propylene cracker. Dan tidak hanya itu juga, kita akan juga ekspansi masuk ke petrokimia hilir, yaitu akan menghasilkan polyethylene dan polypropylene. Dengan demikian maka TPPI akan bisa menjadi perusahaan petrokimia yang komplit dari aromatik, olefin dan juga tidak hanya di hulu tetapi juga masuk ke wilayah hilir. Demikian Pak Helmi, presentasi singkat yang akan mudah-mudahan ini menjadi penjelasan yang cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirut. Jadi kita simpan dulu, saya banyak banget ingin saya tanyain, tetapi ada 3 narasumber yang lain yang tidak kalah hebatnya. Di studio sebenarnya ada my brother, ini orang luar biasa, pengusaha, investor, punya perusahaan investasi yang top banget. Fasih sekali bicara investasi, tapi dia juga adalah seorang penggiat musik, penggiat golf juga ya. Lengkap lah pokoknya. Dan beliau nanti akan bicara tentang bagaimana prospek investasi di bidang petrokimia. Namun sebelum saya minta Pak Gita Wirjawan untuk menyampaikan perspektifnya, di rumah sudah juga menunggu 2 orang. Yang pertama adalah seorang ekonom, saya pikir salah satu ekonom terhebat Indonesia,
pernah menjadi Menteri Keuangan dan Kepala BKPM, yang akan juga kami minta untuk menyampaikan bagaimana potensi dan peran industri petrokimia dalam menumbuhkan perekonomian, ya terutama perekonomian Indonesia. Saya persilakan Dr. Hatip Basri, dari rumah atau dari kantor. Saya persilakan Pak. Terima kasih Bung Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mohon maaf Pak Dirut tidak bisa hadir in person secara fisikal di sana karena kelas saya di FEUI baru berakhir 10 menit lalu. Jadi saya hanya bisa join lewat lewat Zoom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Silver ya, 25 tahun untuk TPPI. Semoga ke depan sukses terus dan bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Saya siapkan beberapa slides di sini, sebagian sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Dirut, Pak Julian. Saya ingin cek slide saya, bisa dilihat ya? Sudah Pak. Oke, saya mulai dari yang pertama ini karena waktunya 10 menit. Saya mungkin bicara sekarang di dalam perspektif makroekonomi. Nanti saya kira sahabat saya Pak Gita mungkin akan bisa bicara mengenai aspek bisnisnya dan investasinya. Jadi saya tidak akan sentuh mengenai itu, tetapi saya akan taruh ini di dalam konteks makro. Bapak dan Ibu semua, ini adalah chart dari kondisi current account kita, transaksi berjalan. Ini cerminan bahwa kalau dilihat di sini, itu current account kita, current account itu antara ekspor dikurangi import barang dan jasa, itu mengalami defisit. Tetapi sekarang defisitnya itu mengalami penurunan. Jadi kalau dilihat di sini, kita pernah agak besar, tetapi sekarang mengalami penurunan. Ini adalah financial account-nya, dan ini adalah kondisi neraca perdagangan kita. Jadi kalau dilihat di sini, sebetulnya sejak April, sejak Mei 2020, itu trade balance kita sudah mulai positif. Jadi di satu sisi, ini seolah-olah sesuatu yang sangat menggembirakan. Pak Gita itu mantan Menteri Perdagangan, tentu beliau bisa bicara lebih detail dan lebih rinci dibanding saya. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal, ya. Perbaikan di dalam neraca perdagangan ini terjadi bukan karena ekspor kita meningkat tajam. Kita tahu situasi dari COVID, dari global, itu masih membuat bahwa walaupun ekspor kita di dalam beberapa bulan terakhir sudah mulai improve karena harga kelapa sawit, harga coal mulai membaik, tetapi perbaikan di dalam neraca perdagangan kita itu terjadi karena importnya drop. Ya, kita tahu neraca perdagangan itu adalah ekspor dikurangi impor. Ekspornya naik sedikit, slightly improve, tetapi penurunan import yang tajam itu membuat kemudian neraca perdagangan kita mengalami surplus. Saya ingin mengatakan ini bukan sesuatu yang terlalu menggembirakan karena Bung Helmi bisa lihat di sini nih dari total import kita September 2019 dengan September 2020 memang turun importnya. Tetapi penurunan yang paling tajam itu terjadi pada raw materials dan capital. Kalau consumption-nya itu flat. Padahal kita tahu kalau raw materials import turun, capital kita turun, itu berarti kita nggak produksi. Jadi ini punya implikasi bahwa investment-nya itu bisa akan melambat. Nah, di sini nanti saya akan tunjukkan peran dari TPPI. Ini saya janji untuk bicara dalam bahasa manusia biasa. This is the way economists to tell a lie in scientific way gitu. Jadi kalau saya tunjukin ini kelihatan bahwa ini scientific gitu. Padahal ini ceritanya sederhana sekali. Bahwa hubungan antara import barang modal dengan investasi itu positif. Jadi semakin tinggi import barang modal, semakin tinggi investasi. Kenapa? Karena 90% dari barang modal, dari import kita itu adalah barang modal dan bahan baku. Jadi kalau orang beli barang modal, beli bahan baku, maka dia menjalankan aktivitas produksi. Jadi yang saya bilang adalah ketika importnya turun, itu implikasinya adalah investasinya bisa turun. Nah di sini saya mau bilang
peran dari TPPI menjadi sangat penting. Kenapa? Coba lihat di sini. Ini agak tidak terlalu jelas ya, tetapi ini adalah data mengenai untuk Parexilin. Ya, ini adalah data dari pharmaceutical product. Yang saya mau bilang, Bung Helmi, Pak Julian di sini, the world largest importer untuk this commodity 2019, Cina itu 70% dari dunia. Ya. Other Asia itu 8,3. Indonesia itu termasuk top largest importers untuk komoditi ini. Kita tuh 3,47% dari total dunia, sekitar 688 million. Ini datanya bisa agak berbeda tergantung klasifikasinya, saya ambil dari Trend Economy Data. US itu di bawah kita, 2,25%. Artinya apa? Kalau kemudian import barang modalnya, importnya turun, padahal tadi Pak Julian sudah mengatakan bahwa ini adalah input yang bisa diolah untuk menghasilkan plastik, bermacam-macam produk, yang pada akhirnya nanti akan bisa digunakan sebagai input untuk industri hilir kita. Jadi kalau importnya ini turun, industri hilir kita juga mesti kena. Karena itu di dalam kondisi ini kita harus berpikir mengenai bagaimana membuat substitusi impor. Kalau ini bisa dilakukan, maka kebutuhan dari importnya bisa kita atasi, pada saat yang sama kita bisa mensuplai untuk menjamin ketersediaan dari bahan baku untuk yang diproduksi di dalam produk hilir. Jadi kalau ini revampingnya dilakukan, kita bisa address perbaikan dari current account deficit, ya, karena importnya mengalami penurunan, bukan karena ekonominya lemah, tetapi karena produksi domestiknya naik. Itu hal yang berbeda ya. Current account deficit membaik karena produksi domestik naik, atau current account deficit membaik karena importnya turun karena aktivitas ekonomi tidak ada. Yang terjadi sekarang adalah current account deficit itu membaik karena aktivitas ekonominya drop. Karena tidak ada aktivitas ekonomi, orang menurunkan impor. Yang diinginkan dengan revamping dan macam-macam adalah ekonominya tetap berjalan, tetapi kebutuhan importnya disubstitute dengan produksi yang dilakukan oleh TPPI. Karena itu saya bilang, ini menjadi sangat penting. Ini sebetulnya slide berikutnya adalah tadi Pak Julian sudah menyampaikan, saya hanya ingin menunjukkan ini. Apa implikasinya? Ini forward linkage-nya tinggi sekali. Ya, karena kalau kita bisa melakukan aktivitas di sini, ya, misalnya Parexilin kita bisa lakukan, atau kita bisa masuk tadi di dalam olefin, di dalam aromatik, ya. Ini end products-nya, plastik, toy plastik, wire cables, isolation. Ini punya implikasi besar kemana-mana. Plastik itu dibutuhkan hampir di semua industri, mulai dari packaging makanan, otomotif. Hampir semua pabrik itu membutuhkan plastik, ya. Nah, kita bisa melihat hal yang menarik misalnya di dalam konteks ini. Misalnya di dalam kondisi COVID, mungkin permintaan terhadap Pak Julian menceritakan kepada saya, tekstilnya sekarang turun karena orang kalau di rumah dia nggak perlu ganti baju banyak-banyak, work from home. Tetapi kebutuhan akan health itu sekarang akan meningkat. Nah, kebutuhan akan health itu juga sumbernya itu adalah dari petrochemical. Ya, bisa dibayangkan ketika health industry itu membaik, ini end products-nya, demand dari produk-produk ini akan menjadi sangat besar. Jadi kita bisa lihat bahwa langkah dari revamping itu bisa mengadres dua isu sekaligus. Satu, memperbaiki current account deficit, meningkatkan produksi domestik tanpa mengganggu penurunan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini sebetulnya langkah yang sangat baik yang dilakukan. Tetapi di bagian terakhir, ini nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Saya ingin menunjukkan beberapa hal yang nanti kita bisa diskusikan. Satu, forward linkage, itu jelas. Kalau kita bisa bikin itu petrochemicalnya di domestik, ya, maka forward linkage-nya itu akan kemana-mana. Saya ingat mengenai industri otomotif, karena dulu saya pernah jadi board commissioners di Astra, itu kita bisa lihat bagaimana kebutuhan dari plastik misalnya di dalam produksi mobil, motor, dan segala macam. Forward linkage-nya begitu kuat. Sekarang di dalam health, di dalam tekstil, satu hari itu kan akan naik lagi. Sehingga ini akan ada positive impact di balance of payment.
Kita bisa lakukan, kita akan bisa lakukan perhitungannya. Tetapi Bapak dan Ibu, problem dari industri petrochemical itu adalah too costly. Di dalam banyak hal itu dia nggak kompetitif. Itu sebabnya kalau ingat cerita di tahun 92 ya, ketika pertama kali kita bicara mengenai industri petrochemical di sini, concern dari pemerintah pada waktu itu makanya di stop proyeknya, itu adalah bahwa dia nggak kompetitif, beban dari importnya itu besar. Maka strateginya mau tidak mau dia harus integrated. Kalau dia stand alone, itu tidak mungkin kompetitif. Nah ini yang saya lihat, kalau tadi dari presentasinya Pak Julian, ini akan dilakukan secara integrated. Di Thailand juga setahu saya dilakukan secara integrated. Sehingga ini menjadi mungkin dilakukan. Nah pertanyaannya adalah, kita juga harus lihat di dalam konteks ini, saya yakin TPPI sudah melakukan studinya, mengenai supply dan demand. Olefin, sekarang mungkin shortage. Tetapi 3-5 tahun ke depan, akan ada oversupply nggak? Itu satu. Kemudian misalnya aromatik, sekarang shortage, tetapi 3-5 tahun ke depan itu mungkin akan balance. Jadi yang paling penting, idenya betul, tetapi producing the right product menjadi sangat penting. Jangan sampai bahwa ketika produk itu dipilih, kemudian itu yang dikembangkan. Karena kilang dari, koreksi kalau saya salah, refinery dari petrochemical itu berbeda dengan yang lain. Karena dia tidak fleksibel. Sekali dia dibangun, itu tidak mudah perubahannya. Jadi menentukan right product ini yang menurut saya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena investasinya ini relatif besar, tetapi kalau kita bisa produce the right product, kita bisa address beberapa persoalan ini. Dan ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa karena intermediate products, intermediate products untuk industri hilir nanti bisa disupport oleh TPPI. Bung Helmi, mungkin saya berhenti di sini, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Terima kasih. Keren Pak Hatip. Wah, banyak banget nanti kita akan bisa diskusi ya, terutama dengan Pak Dirut. Dan narasumber ketiga tidak kalah menariknya ya. Saya tahu beliau sangat pasti menyebut angka, menghafal angka. Saya persilakan Bro Gita Wirawan untuk lebih melihat dari perspektif investasi untuk industri petrokimia. Silakan Pak Gita. Thank you Bung Helmi, Pak Julian, terima kasih atas kesempatan ini dan tentunya selamat ulang tahun yang ke-25 untuk TPPI dan untuk seluruh teman-teman di TPPI di Jakarta dan di Tuban. Kalau saya mau kasih mungkin sudut pandang yang agak beda terkait dari mungkin lingkungan dan juga dari sisi investasi. Izin kalau boleh ke halaman berikutnya, lanjut. Kalau kita perhatikan semenjak awal waktu planet bumi ini, manusia itu sudah mengemisi karbon kurang lebih 1.400 gigaton dari karbon. Dan kalau kita lihat itu mayoritas dari karbon yang teremisikan selama ini, itu dilakukan oleh negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Eropa Barat. Dan ini mayoritas sebetulnya terjadi mungkin hanya semenjak tahun 1850, semenjak revolusi industri pertama, di mana waktu itu ditemukan mesin uap dan lain-lain, sehingga sampai hari ini kita melihat bahwasanya per tahun itu emisi karbon itu kurang lebih 50-60 gigaton. Dan kalau kita lihat dan pelajari tinggal berapa lagi karbon yang tersisakan di planet ini masih tersisakan mungkin antara 3.000 sampai 4.000 gigaton karbon. Sehingga dengan asumsi penggunaan per tahun sebesar 50 sampai 60 gigaton, kita hanya memiliki mungkin 50 sampai 60 tahun saja. Nah, ini dengan pola konsumsi yang sama. Tentunya kalau kita mengacu ke negara-negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat dan Eropa Barat, mereka sudah melirik ke metode-metode baru untuk melakukan atau menggunakan energi-energi yang lebih terbarukan. Lanjut. Kalau kita lihat tentunya upaya untuk menggunakan energi terbarukan ini walaupun narasinya, retorikanya itu kencang,
tapi kenyataannya sampai akhir-akhir ini masih menggunakan conventional wisdom atau sumber energi yang seperti dulu aja, yaitu gas, batu bara, dan minyak bumi. Dan ini saya rasa dalam waktu dekat kita bisa melihat akan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam konteks energi terbarukan, dikarenakan teknologi yang sudah bisa membuahkan temuan-temuan yang sangat cukup disruptif. Kita bisa lihat juga di Tesla dan elektrifikasi otomotif di Tiongkok dan juga di Eropa Barat, ini sudah bisa membuktikan bahwasanya energi terbarukan tanpa menggunakan fossil fuel itu sudah lebih cepat akselerasinya dibandingkan mungkin 5 tahun terakhir saja. Lanjut. Ini sedikit ilustrasi mengenai pembuangan sampah, yaitu sekitar 5,5 juta ton per tahun, di mana dari 5,5 juta ton sampah yang dibuang, itu 190.000 ton itu terkait dengan Indonesia, dan dari 5,5 juta ton sampah yang dibuang itu kurang lebih 25.000 ton itu adalah plastik. Dan kalau kita lihat kontribusi Indonesia dalam pembuangan sampah terhadap dunia itu sekitar 3-4%. Tapi kontribusi Indonesia dalam konteks pembuangan plastik itu 15%. Ini kalau menurut saya sesuatu yang kita harus tunjukkan kepekaan yang lebih tinggi, khususnya untuk TPPI sebagai produsen raw material yang digunakan untuk produksi plastik di hilirnya, agar itu satu, plastiknya gimana bisa lebih tinggi biodegradability-nya, dan juga kedisiplinan masyarakat luas untuk lebih tidak melakukan pembuangan plastik dan sampah itu dengan cara yang agak-agak sembrono akhir-akhir ini. Lanjut. Nah, ini sedikit mengenai gambaran, ini namanya jebakan Thucydides yang menggambarkan pertikaian yang meningkat antara dua negara besar, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Tapi tentunya kita alhamdulillah Joe Biden baru saja terpilih, dan ini menurut saya akan membuahkan normalisasi dalam konteks hubungan baik antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Tapi kita bisa lihat selama 200 tahun terakhir ini perekonomian negara barat, Amerika Serikat dan Eropa Barat itu mendominasi kue ekonomi dunia, tapi mulai dari sekarang ke depan itu kue ekonomi dunia akan lebih terdominasi oleh perekonomian Asia. Terdiri dari tentunya India, Tiongkok, dan Asia Tenggara, dan juga Jepang dan Korea Selatan. Ini membuktikan bahwasanya peran ekonomi Asia ini akan lebih meningkat di kemudian hari, dan tentunya itu juga menjadi muara pemikiran mengenai gimana kita bisa mencari duit untuk kepentingan investasi TPPI ke depan. Tentunya dengan revamping yang tadi sudah disebut oleh Pak Dede dan Pak Julian juga, ini gimana kita bisa mencari duit ke depan untuk investasi jangka panjang yang harus dilakukan oleh PT TPPI. Lanjut. Ini gambaran mengenai keuangan. Kalau kita lihat FDI per orang di Singapura itu kurang lebih $19.000. Dibandingkan Malaysia $270, Vietnam $160, namun di Filipina, Indonesia, dan Thailand itu kapasitas masing-masing negara untuk menarik foreign direct investment itu hanya di sekitar $91. Ini kalau menurut saya angka yang sangat rendah dibandingkan negara-negara tetangga, tapi ini sangat merupakan potensi di mana kita sangat bisa meningkatkan angka penarikan FDI per orang di Indonesia. Dan kalau menurut saya Indonesia dengan ciri khas yang sangat robust dalam konteks perekonomian kita, ini akan sangat semakin dilirik oleh dunia investasi, agar satu, kita bisa melakukan banyak sekali investasi jangka panjang. Dua, tentunya para fund manager di dunia ini bisa mengalokasikan atau merealokasikan dana-dana investasi mereka dari tempat-tempat lain ke negara-negara termasuk Indonesia, Thailand, dan Filipina. Tentunya di halaman berikutnya, kita bisa lihat kalau kita lihat di dunia ini ada money supply, itu judulnya M2, itu kurang lebih ada $100 triliun yang available bisa diinvestasikan
Dan secara kebetulan mayoritas atau sebagian besar dari 100 triliun dolar likuiditas yang ada di dunia ini, hampir setengahnya itu dikelola hanya oleh 17 perusahaan yang berada di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kita lihat BlackRock yang paling kiri, dia mengelola kurang lebih 7,3 triliun. Nomor 2 Vanguard, nomor 3 UBS, dan seterusnya Fidelity, sampai ke paling kanan yaitu Deutsche Bank. Itu kalau kita akumulasikan dana-dana yang dikelola oleh 17 perusahaan aja itu kurang lebih 45 triliun. Tentunya kalau kita mau mencari 4 miliar dolar, kita nggak perlu jauh-jauh, kita tinggal melihat gambaran di sini saja, karena tentunya mereka ini bukan hanya memiliki skala, tapi mereka sangat bisa mempengaruhi arah investasi yang dilakukan oleh siapapun yang mengelola 100 triliun dolar tersebut. Lanjut. Ini juga sebagai gambaran selama 150 tahun terakhir, ini nilai suku bunga untuk treasuries di Amerika Serikat yang menjadi acuan untuk pengelolaan duit di seluruh dunia, ini on an unprecedented basis ini merupakan di level yang paling rendah dan mendekati level 1%. Dan saya bisa berhipotesa bahwasanya di saat-saat yieldnya untuk 10 tahun itu berada di level yang rendah, itu semakin terjadi inovasi. Kalau kita lihat ke tahun 1871 sampai awal abad ke-20, itu banyak dilakukan atau ditemukan inovasi-inovasi baru, termasuk mesin uap, listrik, otomotif, dan lain-lain. Itu sangat berkorelasi dengan level suku bunga yang ada di saat-saat tersebut, dan juga di akhir-akhir ini di mana suku bunga di Amerika Serikat untuk bond selama 10 tahun itu berada di hampir menuju 1%, dan ini sangat berkorelasi dengan beberapa hal, termasuk satu, inovasi yang semakin banyak dalam konteks teknologi, dan kedua tentunya menjadi sumber pendanaan untuk siapapun yang ingin melakukan investasi jangka panjang, tentunya termasuk TPPI. Lanjut. Ini gambaran sedikit mengenai masa depan untuk petrokimia. Saya rasa cukup sederhana, Pak Julian juga menyadari yang sudah diketahui kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ke depan itu lebih terkait dengan polypropylene dan ethylene, di mana untuk yang lain-lainnya itu kapasitas sudah menyamai atau bahkan melebihi jumlah kebutuhan. Dan ini saya rasa tadi sudah disinggung oleh Pak Julian, menjadi hal-hal yang kemungkinan besar akan dilakukan dalam konteks investasi jangka panjang ke depan. Lanjut. Ini gambaran sedikit mengenai proven natural gas reserves di Indonesia yang tidak sebanding apa yang kita lihat di Iran, Qatar, Amerika maupun Rusia. Tapi saya cukup bangga bahwasanya penggunaan gas yang ada di Indonesia itu apabila dilakukan untuk hilirisasi termasuk untuk kepentingan produksi plastik itu akan sangat bermanfaat di jangka panjang, di mana saya melihat di saat yang sama ke depan itu produksi fossil fuel seperti BBM dan segalanya itu akan lebih terdisrupsi oleh teknologi-teknologi baru yang bisa membuahkan energi terbarukan dengan cost efisiensi yang lebih tinggi. Di sini kita juga bisa lihat dari trade balance untuk produk-produk aromatika, jelas sekali ini nyambung, di mana importasi masih lebih banyak dilakukan untuk bensin dan silin dan lain-lain, tapi pada umumnya yang lain-lainnya itu sudah terilustrasi dalam eksportasi yang besar, di mana ada beberapa yang masih perlu dilakukan importasi. Saya rasa in summary, saya hanya ingin menegaskan bahwasanya di dunia ini sudah mulai banyak teknologi-teknologi yang disruptif untuk kepentingan sumber energi yang bisa mendisrupsi fossil fuel. Dan ke depan ini petrokimia dengan kenyataan bahwa di Indonesia ini konsumsi domestiknya yang sangat luar biasa untuk mungkin 10-20 tahun ke depan, ini akan membutuhkan produk-produk hilir yang sangat bisa dilakukan oleh PT TTPI. Dan yang kedua tentunya kesimpulannya adalah bunga lagi sangat rendah, dan ini akan rendah untuk mungkin periode 10 tahun ke depan, dan duit di dunia
dunia ini masih sangat banyak. Apabila dibutuhkan duit untuk dilakukan investasi jangka panjang, tempat-tempatnya tadi saya sudah jelaskan untuk gimana kita bisa mencari dana tersebut. Saya rasa itu saja presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Tepuk tangan dulu yang di studio. I told you. Oke, narasumber saya keempat nih luar biasa. Namanya ke Jepang-Jepangan, ternyata orang Sunda ya Pak Julian. Beliau tamat ITB, kemudian tamat dari TU Delft dan juga Eindhoven kalau nggak salah. Dan pekerjaan beliau atau jabatan beliau luar biasa. Profesor di King Fahd University dan juga advisor Aramco ya. Kita meminta beliau ya untuk memaparkan tentang perspektif teknologi dan pasar dalam pengembangan industri petrokimia. Kepada Dr. Oki Muraza, saya persilakan. Silakan Pak Oki. Terima kasih banyak Pak Helmi, yang kami hormati Pak Julian Dekri, Pak Khatib Basri, Pak Gita Wirjawan, Bapak Ibu di TPPI, Pertamina Kilang Internasional, dan TPI dan Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sedikit sharing tentang perspektif kami ya, yang sudah sejalan dengan paparan dari Pak Julian, kemudian dari analisa Pak Khatib dan juga Pak Gita. Jadi secara kebetulan tadi sudah disebutkan oleh dua ekonom kita ya, bahwa sangat penting untuk membuat proyek yang terintegrasi. Ya. Di slide saya yang kedua itu bisa kita lihat bahwa integrasi menjadi sangat penting ya. Sebagian besar dari proyek-proyek baru adalah proyek-proyek yang sudah terintegrasi dengan refinery dan petrochemicals, di mana upstream dan downstream itu terhubung dengan sangat baik ya. Jadi tentu meskipun saat ini target kita adalah substitusi impor, tapi kita juga berharap bahwa dengan integrasi profit marginnya menjadi semakin baik. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya itu kita bisa melihat penggunaan minyak bumi ya, yang terbesar di tahun 2030 itu adalah di petrokimia. Ini mengapa seperti sudah disampaikan oleh Ibu Dirut Pertamina tadi, bahwa petrokimia memiliki peran yang sangat strategis ya di masa mendatang, karena di tahun 2030 nanti sebagian besar growth dari penyerapan minyak bumi itu ada di industri hilir ya. Jadi tidak lagi di BBM, karena pada saat itu diharapkan beberapa negara sudah mulai ekspansif ya di electric vehicles, dan industri petrokimia akan menjadi tumpuan bagi pertumbuhan serapan minyak bumi. Jadi kita melihat fungsi strategis petrokimia tidak hanya kepada hilir, tapi juga kepada industri di hulu. Kemudian di slide selanjutnya ini memperlihatkan bagaimana rencana TPPI sudah sejalan ya dengan tren dan kebutuhan. Tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Julian, dan kita bisa lihat di sini bahwa memang pertumbuhan tertinggi itu ada di parasilin ya, atau parasilen. Indonesia dengan 250 juta penduduk tentunya membutuhkan fibers yang sangat besar ya, termasuk di dalamnya polyesters. Nah, polyesters ini dipakai banyak untuk tekstil, packaging, dan seterusnya. Dan salah satu yang kita butuhkan untuk polyester ini adalah parasilin, perannya sangat penting. Kemudian di slide selanjutnya, tentu selain mengamankan pasar aromatics, kita juga berharap TPPI dan industri petrokimia di Indonesia juga mendapatkan profit yang sangat baik di olefin dan turunannya. Ya, ini proyek masa depan TPPI, seperti kita tadi lihat dari paparan Pak Presdir, bahwa light naphtha akan dijadikan feedstock. Ya.
Tapi tentu kita selain melihat light naphtha sebagai feedstock, kita perlu juga memikirkan bagaimana memasukkan gas ke industri petrokimia nasional, karena ke depan itu dengan resource nationalism ya yang terjadi saat ini di dunia, National Oil Company kita, Pertamina kita akan menguasai most of the oil and gas resources. Dan kalau kita lihat petanya saat ini, sebagian resources yang kita miliki itu adalah gas. Ini juga sudah disinggung oleh Pak Gita tadi. Jadi harapan kami juga kita memasukkan etana dan propana ya ke feedstock untuk industri petrokimia kita. Memang saat ini untuk ASEAN seperti di slide selanjutnya, Southeast Asia memang light naphtha atau naphtha memang masih menjadi bahan baku yang sangat populer ya. Kalau kita lihat memang bahan baku ini menjadi sangat penting karena sekitar 25% dari harga akhir produk petrokimia kita itu berasal dari feedstock, dari bahan baku ya. Jadi ini harapan kami kita bisa memikirkan bagaimana kita bisa menyerap gas di TPPI. Kemudian ya ini salah satu proyek yang saya harapkan juga ada ini di TPPI dan Petrokimia Nasional. Ini prosesnya selain cracking ya yang dipaparkan oleh Pak Julian tadi, kita juga punya yang namanya PDH atau propane dehydrogenation. Bahan bakunya ini propana C3, memang sangat terbatas ya jumlahnya, tapi jika kita berhasil mensecure propana ini, kita ada proses yang sangat bagus, capex-nya lebih murah ya, capex-nya lebih murah. Silakan next ke bagian selanjutnya. Capex-nya lebih murah dan prosesnya juga menarik ya, endotermik dan ya tidak terlalu harsh. Capex-nya itu sekitar setengah dari naphtha cracker sebetulnya. Jadi dan yang menarik juga ini kalau kita lihat di slide ini itu selektivitasnya dengan kepada produk sangat baik ya. Jadi kita tidak harus spending too much money di separation-nya. Nah, dari proses ini kita berharap bahwa kita memiliki proyek yang sangat ekonomis. Jadi saya pernah hitung ini payback period dari typical propane dehydrogenation ini bisa hanya sekitar 7 tahun ini sudah menguntungkan gitu ya. Dan teknologi yang robust juga sudah ada 2 licensor yang menunggu. Kemudian selain di olefins, saya juga berharap tadi saya juga sudah lihat di presentasi Pak Julian bahwa semakin ke hilir ya nantinya TPPI terus ekspansi ke hilir karena memang di value change dan growth-nya itu ada di hilir ya. Kita dengan penduduk yang sangat besar itu dengan sangat mudah akan mengkonsumsi yang di bawah itu. Jadi resin dan seterusnya kebutuhan sangat besar, paints, coating, plasticizer ya. Dan seterusnya juga sangat besar ya. Jadi saya berharap industri petrokimia kita semakin berintegrasi dengan kilang minyak dan gas yang ada di Indonesia untuk memaksimalkan profit. Kemudian diperlukan juga peningkatan kapasitas aromatics ya untuk memenuhi pasar aromatics dan polyester. Ini di slide selanjutnya. Kemudian untuk proyek masa depan kami berharap semakin banyak bahan baku gas yang digunakan ya. Kita saran saya adalah kita membuat proyek-proyek terintegrasi dengan upstream. Jadi saat ini gas itu oversupply di dunia. Jadi dengan keadaan oversupply ini kita yang pertama bisa mendapatkan feedstock yang murah. Yang kedua di saat ini proyek-proyek nasional itu ada di deep water dan offshore dan mostly gas ya. Jadi ada Natuna, East Natuna, kita juga masih ada proyek-proyek lain yang kebanyakan gas. Jadi kalau misalnya kita bisa mengundang investasi tadi ya seperti disinggung oleh Pak Gita dan Pak Khatib Basri. Jadi kita tidak hanya mengundang orang misalnya Jepang ya untuk invest di upstream, tapi kita kasih
paket komplit ya, upstream dan downstream. Jadi dengan itu kita berharap kita bisa menggunakan bahan baku gas yang ada di Indonesia sebagai sentra ekonomi baru. Salah satu yang kami usulkan adalah propane dehydrogenation ya, prosesnya sangat menguntungkan, sangat baik. Cuman masalahnya mungkin kita harus secure feedstocknya yang cukup menantang, dan kami berharap TPPI terus berkembang dan makin ke hilir, karena di hilir di polimerisasi dan seterusnya, dan yang high tech polymers itu pasarnya juga ada di Indonesia dan harganya tinggi dan marginnya juga lebih tinggi. Demikian mungkin Pak Helmi, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke. Pak Oki ini di mana sih? Di Indonesia atau di Arab Saudi? Saya di Arab Saudi, Pak, di kota Dahran, timur Arab Saudi. Hidup Zoom ya. Oke, saya akan mulai meminta komentar dan kemudian bagaimana saling mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh 4 narasumber. Saya ke Pak Dirut dulu nih. Pak Dirut banyak sekali masukan tadi dari Pak Ate, dari Pak Gita gitu, dan juga dari Dr. Oki gitu ya. Misalnya tegas-tegas tadi narasumber kita minta melakukan barangkali integrasi kilang ya Pak. Apa yang sudah dilakukan oleh TPPI Pak? Ya, makasih Pak Helmi. Jadi kalau kita lihat memang integrasi, mungkin kalau yang dimaksud itu kaitannya dengan refinery, dengan petrochemical, di kita di TPPI ini memang feedstock kita itu adalah dalam bentuk kondensat atau nafta. Nah, sehingga yang kita maksud dengan integrasi di sini adalah integrasi dari petrochemical itu sendiri, yaitu aromatik dan olefin. Jadi memang kalau kita lihat, kalau kita hanya memproduksi hanya aromatik, maka ada produk yang kita sebut dengan light nafta, itu harga jualnya itu lebih rendah dari feedstock. Nah, sementara kalau itu diintegrasikan dengan olefin, maka light nafta itu dengan jumlah yang cukup besar itu bisa diumpankan atau dimasukkan ke olefin. Nah, sementara kalau olefin nanti ini jalan, maka olefin juga memiliki byproduct yang harganya juga murah, yaitu treated pygas, pyrolysis gasolin. Nah, kalau itu diumpankan masuk ke aromatik, maka produk yang dari olefin yang harganya murah itu bisa digunakan sebagai feedstock untuk aromatik. Nah, sehingga bisa dikatakan ini merupakan terintegrasi. Dan tadi disampaikan juga bahwa rencana dari olefin ini memang kalau dia berkapasitas 1 juta ton, maka tidak cukup feedstock untuk olefin itu semua berasal dari aromatik. Jadi kalau kita lihat rencana kita seperti yang kami tampilkan di sini, berbagai macam produk dari prefrac itu juga dimasukkan ke olefin, namun dia hanya cukup untuk kapasitas 700.000. Tapi kalau kita sampai 1 juta, maka memang ada tambahan feedstock yang seperti disampaikan tadi, yaitu dalam bentuk kita bikin yang lebar, dalam arti ada bisa gas, bisa juga nafta, bisa juga kondensat, sehingga itu lebih fleksibel dari sisi feedstock yang tadi sudah disebut Pak Uki juga, bahwa bahan baku itu merupakan komponen yang penting di dalam industri petrokimia. Jadi memang kalau ini dilakukan maka sudah terintegrasi dan juga bisa mendapatkan keuntungan tidak hanya dari sisi aromatik dan olefin saja, tapi dia terintegrasi dan sinergi kedua unit inilah yang juga akan menambah nilai tambah dari kilang ini sendiri. Ya, tadi Dr. Oki jelas-jelas mengatakan Pak ya bahwa diharapkan bahwa TPPI ke depan lebih banyak menggunakan feedstocknya itu adalah berasal dari gas sendiri ya Pak ya, karena supply di dunia melimpah dan lain sebagainya. Karena persoalan kita sekarang impor kita terlalu besar bahan bakunya ya Pak Julian ya. Ya, kalau kita lihat dari kondisi yang ada sekarang ini, maka feedstock untuk dari unit kita yaitu prefrac yang di depan itu menggunakan nafta atau kondensat. Kondensat ya. Boleh dikatakan saat ini 70% feedstock kita itu import, kondensat kita dari berbagai negara. Dan kemudian
dari 70% yang kita gunakan sebagai feedstock untuk prefrag itu, ya kalau kita lihat dari kondisi yang ada di kita juga karena ada keterbatasan dari kondensat yang ada di kita sendiri. Jadi memang kondisinya saat ini kalau kita lihat 70% kondensat yang kita olah adalah import. 30% saja, 20% adalah kondensat dalam negeri dan 10% adalah nafta. Produksi dari kilang-kilang yang ada di Pertamina. Sebelum saya ke Pak Atip, Pak Dirut, apa yang dilakukan oleh TPPI untuk barangkali mengurangi ketergantungan kita kepada impor bahan baku, Pak Dirut? Ya, jadi kalau kita lihat memang kalau kita lihat ini ada bahan baku yang kita gunakan yaitu kondensat maupun nafta. Ya, sebenarnya juga bisa dilakukan juga dengan kita bisa meningkatkan penggunaan nafta. Hanya saja memang produksi nafta dari semua kilang-kilang yang ada di Pertamina itu sendiri juga terbatas. Tapi kalau bisa dilakukan itu juga sebenarnya bisa mengurangi dari import kondensat itu sendiri. Yang kedua adalah tentu kita juga mencoba mencari juga dari sisi kondensat itu sendiri dicari yang sekarang ini kan kita boleh dikatakan kondensat yang ada di kita ini adalah kondensat yang kandungan sulfurnya rendah. Nah, jadi sour kondensat. Nah, tetapi kalau kita nanti bisa memasang unit treating di depan, maka kita juga bisa mengolah kondensat yang lebih sour. Nah, sehingga potensi untuk kita bisa mencari jenis kondensat yang akan digunakan bisa lebih luas. Itu juga bisa kita lakukan dari perspektif ketersediaan bahan baku. Jadi upaya ini terus dilakukan ya, terus, Pak Julian ya? Ya, terus kita lakukan. Di samping juga tadi yang kita sampaikan adalah kaitannya dengan rencana untuk revamping unitnya sendiri, unit prosesnya sendiri. Jadi selain dari stok juga unitnya sendiri juga kita lakukan pengembangan dan juga penambahan dari olefin itu sendiri. Oke, saya ke Dr. Atip Basri ya, semoga masih bersama kami. Pak Atip, barangkali konkret apa yang harus dilakukan untuk menolong industri atau petrokimia Indonesia khususnya TPPI? Satu, Bung Helmi, kalau dari segi makro itu selalu kekhawatirannya adalah kita memproduksi barang yang lebih mahal dari impor. Itu sebabnya selama ini selalu kebijakannya adalah ya udah dilakukan impor aja, tetapi itu bukan strategi yang baik sebenarnya. Ya. Makanya tadi saya katakan integrated sistem di dalam produksi itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena itu bisa membuat proyek ini menjadi visible. Itu satu. Tadi saya dengar Pak Dirut mengatakan bahwa memang itu yang akan dilakukan, dan saya kira contoh di Thailand tuh menarik sekali bagaimana dengan integrated itu bisa dilakukan. Kalau ini sudah kompetitif, maka saya lihat bahwa forward linkage-nya itu menjadi sangat besar karena nanti dia bisa akan produk hilirnya yang dia akan bisa support itu banyak sekali. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan penting sebetulnya saya yakin TPPI sudah melakukan studinya. Kita harus define dulu produk apa. Tadi Pak Gita sudah menyebut ya mengenai produk apa. Pak Dr. Muraza juga sudah menyebut mengenai produk apa. Karena ini untuk memastikan bahwa investmentnya itu tepat, investmentnya itu betul. Karena saya bukan expert di dalam petrochemical, tetapi pemahaman saya ini nggak cukup fleksibel kalau kemudian kita memilih produk yang nggak tepat di sini dari supply and demand-nya, itu akan costly buat kita ke depan. Jadi keputusan investasi ini saya yakin sudah mempertimbangkan mengenai supply and demand, not only untuk saat ini, tetapi juga di dalam medium, dalam long term. Saya kira si ide mengenai revamping-nya itu no doubt lah. Itulah sesuatu yang memang kita harus lakukan dari perspektif makro itu juga clear. Dr. Atip, adakah yang lebih spesifik tentang apa konsep integrated yang Bapak usulkan? Tadi menyebut salah satu referensinya adalah Thailand. Mungkin ada sesuatukah yang harus kita pelajari atau apa? Atau kita udah cukup tinggal barangkali dioptimalkan? Saya melihatnya gini, ini mungkin Pak Gita dengan Dr. Muraza bisa cara lebih detail ya, karena ekspertis saya bukan di dalam. Kalau buat saya itu implikasinya tadi Pak Dirut mengatakan, dia memproduksi satu produk, itu harga jualnya lebih murah, lebih
lebih mahal daripada cost production-nya. Dia nggak bisa lakukan. Tetapi kalau dia bisa membuat beberapa produk sekaligus, itu begitu dikonsolidasikan, perusahaannya itu menguntungkan. Nah, mengenai jenis produknya itu yang orang ahli di dalam petrochemical yang harus bisa menentukan. Mungkin Dr. Oki bisa membantu lebih spesifik produk-produk yang harus dihasilkan dari proses produksi ini? Ya, terima kasih banyak Pak Helmi, Pak Khatib, Pak Julian, Pak Gita. Jadi tentu ya saya setuju dengan Pak Khatib bahwa dari segi ekonomi harus lebih penting dibandingkan harga impor dengan memproduksi sendiri ya. Tapi walau bagaimanapun kalau di disiplin ilmu teknologi kimia, Pak, jadi kami menyebut petrokimia ini memberikan multiplier effect ya. Jadi kita menciptakan sentra ekonomi baru. Jadi terutama saat ini Amerika sendiri kehilangan ada sekitar 40 juta orang ya kehilangan pekerjaan di Amerika. Dengan size penduduk kita yang mirip-mirip Amerika juga seperti itu. Jadi kita membutuhkan sentra ekonomi baru. Jadi sentra ekonomi baru kita tentunya nanti bisa lahir juga dari TPPI dan nanti ekspansi TPPI bersama Pertamina. Nah, dan kita harus memperkuat dua-duanya. Kita harus memperkuat Pertamina dan kita harus memperkuat TPPI karena diharapkan kita memiliki sentra ekonomi tidak hanya di hulu tapi juga di hilir. Integrasinya bisa dilakukan macam-macam ya, mulai dari minimal integration, ada kemudian yang partial integration, kemudian ada nanti suatu saat saya berharap ada yang major integration. Jadi kita membuat rajutan baru di industri petrokimia bersama antara Pertamina dan TPPI dan juga dengan bantuan swasta dan capital dari asing. Nah, yang menurut saya demand itu tidak perlu dikhawatirkan karena kita penduduknya besar sekali dan kita bisa menghitung dengan sangat mudah aromatics, olefins itu kebutuhannya dari GDP. Jadi dari GDP itu bisa ada persamaannya yang mudah kita dapatkan. Jadi saya rasa kita tidak mengkhawatirkan ya untuk Indonesia, kita tidak mengkhawatirkan bagaimana menjualnya karena saat ini impornya masih cukup tinggi. Mungkin demikian Pak Helmi. Dr. Oki lebih tajam, apakah menurut Dr. Oki sudah benar, sudah tepat apa yang dilakukan oleh PT TPPI sekarang dengan apa yang tadi paparan disampaikan oleh Pak Dirut? Sudah ya. Jadi Pak Dirut pertama di awal seperti paparan Pak Dirut, memang TPPI ini kan konfigurasi utamanya itu platforming. Jadi platforming ini bisa di switch antara kita membuat aromatics atau kita membuat BBM, karena BBM itu komponen besarnya juga aromatics itu sendiri. Tapi kedepannya tentu kita berharap TPPI seperti rencana yang dipaparkan oleh Pak Dirut bahwa TPPI perlu masuk ke olefins karena olefins ini pasarnya besar sekali dan kita juga impornya besar sekali. Jadi dengan masuk kedua bidang ini harapannya profit margin lebih bagus dan ada penciptaan lapangan kerja dan seterusnya. Oke, keren kalau gitu. Pak Dirut mau nambahin? Sedikit bisa saya sampaikan Pak materi itu. Nah, jadi sebenarnya pada saat kita menyusun untuk melakukan proyek ini, tentu kita melalui kajian sesuai dengan RJPP kita, rencana jangka panjang perusahaan. Dan kalau kita lihat seperti yang kita lihat di sini, bahwa kalau dilihat dari kebutuhan paraksilen saat ini itu di sekitaran 1,1 juta ton per tahun. Oke. Sementara produsen dari paraksilen di Indonesia ini hanya ada dua, yaitu pertama RU4 Cilacap dan kapasitas desainnya 270, produksi sekitar 220, dan kemudian kedua adalah TPPI sendiri. Nah, TPPI sendiri saat ini dia beroperasi, desainnya itu bisa sampai produksi 600.000 ton, namun dengan kita melakukan revamping bisa menaik menjadi 780.000 ton. Kalau kita jumlahkan itu masih sedikit di bawah dari 1,1 juta ton itu sendiri.
Dan itu pun kalau kita lihat dari sisi kondisi di TPPI sendiri, itu basis kalau kita lihat sampai dengan 2030, basisnya ini kan sebenarnya kita masih menganggap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini, tadi sudah disinggung Pak Oki, itu hanyalah mungkin sekitar 2% sehingga kecil. Tapi kalau kita ini pertumbuhan ekonomi kita ini juga meningkat, maka sebenarnya kebutuhan dikaitkan dengan parasilen seperti misalnya untuk tekstil tentu akan meningkat jauh lebih besar daripada yang sekarang ini dilakukan. Jadi dengan demikian sebenarnya kalau kita lihat memang kalau kita lakukan revamping itu sudah tepat. Dan kemudian yang kedua, kita waktu masuk ke pasar kita tanya lagi, memang ada feedback dari pasar. Pasar sebenarnya menginginkan agar ada kepastian. Karena apa? Karena TPP ini bisa dual, bisa produksi BBM, bisa juga produksi Dual mode. Ya, Pak? dual mode, bisa juga produksi parasilen atau BTX. Nah, tentu dari pasar menginginkan agar ya kalau kita produksi parasilen misalnya, ya tentu harusnya konsisten. Nah, kita memang sekarang tadi sudah kita sampaikan cenderung nanti ke depan kita memang akan balik ke hitoh, balik ke DNA, yaitu memang kita adalah industri petrokimia. Petrokimia saja. Petrokimia saja. Jadi Single lebih mode. banyak ya kita akan lebih banyak ke sana sehingga kebutuhan dari parasilen maupun juga bensin kita memenuhi. Jadi kemudian kalau untuk olefin, nah kalau kita ini juga dasar dari kita, kalau kita lihat di Indonesia kebutuhan gap antara produksi dan supply dan demand dari polipropilen ini juga besar sekali. Begitu juga dengan HDPE, LDPE, dan LLDPE. Sementara untuk kawasan Asia, kalau kita lihat yang masih gapnya masih cukup tinggi adalah HDPE dan LDPE. Sehingga kita bisa ekspor ke Asia. Ini kita menggunakan data dari Argus. Jadi kalau kita lihat di sini, di Indonesia semua yang namanya HDP, LDP, LDP, dan PP itu dibutuhkan. Sementara kalau untuk di Asia sendiri itu kita masih bisa ekspor untuk HDP dan LDP. Sementara kalau untuk polipropilen atau PP masih artinya supply dan demand balance saja. Jadi kalau dari sisi ini sebenarnya ini 2030 kalau lihat memang pangsa pasarnya sendiri baik untuk aromatik maupun olefin sebenarnya terbuka lebar. Itu pun ini asumsi kita pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya 2%. Tapi kalau lebih, tentu ini akan kebutuhan jauh meningkat. Itu tambahan informasi Pak Helmi. Oke, saya ke Pak Gita. Pak Gita, Anda dari perspektif investor, menarik nggak kalau Bapak sebagai investor untuk masuk invest ke dalam industri petrokimia? Oh, menarik sekali. Karena kita lihat prinsip pertama untuk perekonomian Indonesia itu adalah konsumsi. Ya kan, yang merupakan 55-60% dari kue ekonomi kita. Dan selama kita secara demografis itu muda, kita akan terus konsumtif. Ya kan? Selama kita terus berkonsumsi, anggaplah selama 10-20 tahun ke depan. Karena itu menurut saya periode di mana kita bisa memaintain profil demografis kita. Muda terus selama 20 tahun, jadinya propensitas konsumtif kita itu mau nggak mau akan ngalir ke produk-produk yang bisa diproduksi oleh TPPI, plastik, dan seluruh byproducts-nya. Jadinya tinggal, saya setuju sekali dengan Pak Dirut bahwasanya fokus ke depan itu adalah ke aromatik dan ke olefin. Dan kita udah bisa lihat tadi, di mana untuk kapasitas yang ada di Indonesia itu jauh di bawah demand yang ada untuk dua produk, ethylene sama polypropylene. Itu kalau menurut saya dua produk yang sangat commonsensical lah untuk difokuskan oleh petrokimia atau perusahaan petrokimia seperti TPPI. Tinggal ketergantungan kita aja terhadap kondensat dan nafta. Karena itu raw materials yang besar sekali. Dan kita udah lihat tadi importasinya itu adalah 70% kan. Nah, kalau menurut saya ini perlu pemikiran strategis. Mungkin di level pemegang saham TPPI, di mana gimana kita bisa mengobati kebutuhan kita untuk raw materials yang selama ini masih harus diimport. Nah, kalau itu udah jelas, tinggal nanti mengkerangkakan narasinya kan. Nah, kalau narasinya udah jelas, kita tadi udah lihat dalam salah satu halaman yang saya paparkan, itu ada duit yang begitu besar sekali. Dan bunga sekarang lagi rendah sekali. Mereka nggak mungkin lah untuk
nyari bunga-bunga yang rendah terus. Mereka akan nyari, ya kalau Indonesia mungkin suku bunganya lebih tinggi daripada beberapa negara-negara maju, tapi mereka mungkin aja berani mengambil sikap untuk berinvestasi agar bisa dilakukannya revamping yang diinginkan oleh teman-teman di PT TPPI ini. Saya rasa ini dengan kenyataan bahwasanya duit itu berlimpah-limpah sebesar 100 triliun dolar yang ada di Amerika Serikat dan Eropa Barat dan negara-negara maju lainnya, di mana 45 triliun dari 100 itu dikelola oleh sejumlah yang sangat finite. Dan kita bisa approach salah satu dari mereka ini untuk mencari apakah itu 2 miliar dolar, 4 miliar dolar, selama pemikirannya itu jelas dari sisi pasok dan dari sisi hilirisasinya. Pak Gita, jadi jelas untuk menuju ke sana ya, Pak Dirut, diperlukan investasi yang besar sekali, ya, baik mungkin dari dalam negeri ataupun dari luar. Ada nggak menurut Pak Gita sebagai orang yang sangat paham tentang investasi, karena Anda pernah bekerja di perusahaan investasi dunia, yang akan menggampangkan atau yang menghalangi, yang bisa menghalangi investasi-investasi itu masuk? Karena kan Bro kita selalu mengatakan itu berkeliaran uang itu sekarang untuk invest. Bagaimana mereka supaya masuk ke Indonesia dan khususnya masuk ke industri petrokimia dan juga khususnya TPPI? Saya rasa yang hanya bisa menghalangi proses investasi adalah diri kita sendiri. Nggak ada orang lain. Oke. Dan kalau kita jelas, bulat mengenai narasi ke depan untuk dilakukannya investasi jangka panjang, termasuk revamping yang akan dilakukan, apalagi kalau itu diperkaya dengan narasi gimana kita bisa mengsourcing raw materialsnya, termasuk kondensat dan nafta, itu kalau menurut saya indah sekali. Dan kalau itu udah jelas narasinya, tinggal dinarasikan saja. Kecuali kalau kita memang nggak mau membuat narasinya, kecuali kalau memang kita nggak mau menarasikan narasinya. Itu kalau menurut saya adalah unsur yang bisa menghalangi diri kita dari proses investasi yang dibutuhkan ke depan. Kalau dari segi aturan-aturan udah sangat Saya saya rasa udah sangat berkenan, apalagi dengan omnibus yang baru-baru aja. Oke lah, ini mungkin bisa menjadi perdebatan mengenai sosialisasinya. Tapi kalau menurut saya semangat-semangat yang sudah ada untuk mengedepankan, mengindahkan iklim investasi yang ada di Indonesia, itu bukan alasan untuk kita nggak bisa. Oke. Baik, saya masih punya sedikit waktu lagi. Saya mau nanya Dr. Oki nih. Dr. Oki. Siap, Pak Helmi. Saya orang awam nih, saya baru begitu diminta jadi moderator hari ini belajar banyak. Wah, kepala saya ngapalin ya. Aromatik, saya ngeri kesebut aromaterapi tau nggak? Aromatik olefin, ya aromaterapi yang diolesin. Saya hari ini saya belajar banyak dari 4 orang yang sangat luar biasa. Ngobrol dengan teman-teman direksi, komisaris, ya Pak Ardi juga ngebrief saya luar biasa. Saya pengen tahu banget, Anda kan advisor Aramco. Aramco itu kan di Arab itu kan berlimpah ya, bahan baku gitu, terutama BBM. Mereka udah melirik, tadi kan Ibu Dirut Pertamina menyampaikan bahwa ke depan itu adalah industri itu adalah petrokimia atau aromatik dan juga energi terbarukan. Isunya di Arab bagaimana ya Pak Oki ya? Ini cuma nyimpang nih, pengen tahu aja. Ya, sebetulnya kebutuhannya besar, Pak Helmi, bagi perusahaan minyak di Arab Saudi untuk invest ke Indonesia. Karena ke depan itu persaingan, jadi kita sudah paham bersama bahwa minyak bumi akan ya berangsur ya, karena seperti disebutkan oleh Bu Dirut Pertamina tadi, ada tren decarbonization, itu maksudnya mengurangi jumlah karbon yang beredar itu, Pak Helmi. Nah, jadi memang ke depan itu memang ada tren seperti itu. Nah, jadi nanti harus dipikirkan bagaimana menyalurkan minyak bumi itu. Dan Indonesia memiliki peran strategis. Jadi mereka perlu menjalin hubungan baik dengan Indonesia, dengan Cina, dengan India. Karena kita punya pasar, Pak Helmi. Pasar kita besar ya, orang kita banyak. Nah, tapi tentu harapannya ke depan saya menyebutnya ini serendipity ya. Jadi kita punya pasar dan mereka punya bahan baku. Jadi mudah-mudahan nanti serendipity ini akan menghasilkan sesuatu ke depannya ada joint venture antara Timur Tengah dengan Indonesia. Jadi kita tidak hanya mengamankan
Jadi di sini ada beberapa negara, Pak Helmi, yang punya feedstock bahan baku ya, mulai dari minyak. Jadi ada UAE, Arab Emirat dan Arab Saudi yang punya minyak, dan ada Qatar yang punya gas. Oke. Jadi ini kita perlu bermain cantik sedemikian rupa sehingga kita bisa membuat kerjasama dengan mereka sampai nanti suatu saat harga minyak tinggi lagi dan kita bisa eksplor ladang-ladang kita, Pak Helmi. Ladang-ladang kita tuh kebanyakan di Indonesia Timur dan di Laut Dalam. Jadi itu butuh waktu sampai harga minyak naik lagi untuk bisa dieksplor. Nah, jadi itu harapan kami, Pak Helmi. Jadi kita saling membutuhkan sebetulnya. Jadi Indonesia dengan Timur Tengah itu serendipity-nya cocok. Jadi kita punya pasar dan mereka punya bahan baku. Oke, ini masukan luar biasa. Ini ada penanya dari Ken Mutia. Mohon izin bertanya kepada para narasumber TPPI dan TPI pada prinsipnya saat ini dalam satu grup Pertamina. Apa masukan dari para narasumber untuk sinergi bisnis dengan Pertamina yang dapat meningkatkan value added baik untuk grup maupun untuk Indonesia? Mungkin Dr. Hatip Basri bisa menjawab pertama, Pak. Terima kasih, Bung Helmi. Ini sebetulnya diskusi pertanyaan saya pertama kemarin kepada Pak Julian ya, waktu kita berdiskusi, karena saya bilang bahwa di dalam produk sekarang itu kan misalnya off-take-nya dari Pertamina. Jadi kerjasama ini menjadi sangat penting ya. Di dalam beberapa waktu lalu itu soal-soalnya memang muncul karena itu. Jadi saya kira sekarang kalau kita lihat di sini ya, di dalam berapa produk itu mengenai petroleum, mengenai kemudian tadi disebut gas, dan ini kan semuanya ada di bawah Pertamina. Di sisi lain TPPI saya dengar tadi Pak Dirut mengatakan bahwa dia mau balik ke kitohnya kepada untuk petrochemical ya. Saya kira kerjasama ini yang saya maksud juga sebagai integrated menjadi sangat penting. Jadi kalau memang bisnis model ini bisa jalan, saya itu optimis Pak Helmi bahwa pola yang sama itu bisa dilanjutkan gitu, karena sekarang dengan Pertamina masuk di sana sekarang totalnya berapa? 88% saya kira ya. 80,25 Pak. Ya. Berapa? 80,25. 80,25 ya. Saya kira itu proses itu menjadi sangat mudah karena ini juga kepentingan dari Pertamina di sana. Oke, terima kasih Dr. Hatip. Bro kita ada yang mau ditambahkan? Saya rasa nggak ada, tapi saya senang mendengar bahwasannya pimpinan Pertamina itu sangat tekad untuk melakukan dekarbonisasi, karena itu nyambung dengan mungkin masyarakat luas di dunia yang menginginkan emisi karbon ini berkurang. Ya. Kalaupun tetap ada emisi karbon, itu menurut saya Indonesia itu bisa diperankan oleh TPPI, karena ini untuk kebutuhan konsumsi setiap hari, yaitu ya plastik dan segalanya. Dan saya rasa gimana untuk mewujudkan kilang olefin ini gampang, tinggal divalidasi aja, demand-nya itu ada untuk 10-20 tahun ke depan, dan itu berdasarkan populasi yang cukup robust secara demografis muda. Kalau demand-nya sudah ada, tinggal supply-nya kan, supply-nya ini perlu konstruksi. Nah, konstruksinya tinggal diciptakan aja kerangka pemikiran yang mana ini efisien dan efektif. Saya rasa itu saja, duitnya udah nunggu kok. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini dari Pak Ahmad kepada Pak Gita. Uang di dunia banyak. Strategi apa yang tepat buat TPPI dan Pertamina Group untuk segera mewujudkan kilang olefin? Sebetulnya tadi jawabannya untuk pertanyaan ini. Sama dengan pertanyaan yang pertama, tapi intinya investasi ini kalau menurut saya sangat bisa diwujudkan. Dikarenakan begitu banyaknya likuiditas, tinggal gimana aja nih papernya yang bisa mengvalidasi demand-nya yang sangat robust, dan konstruksi barangnya ini bisa dilakukan, bisa dipertanggungjawabkan dengan cara yang sangat bijaksana. Itu saja saya rasa. Oke, terima kasih Pak Gita. Pak Dirut, ada yang ingin disampaikan? Mungkin sebagai sebuah meresume atau menanggapi atau menyimpulkan tepatnya ya dari masukan-masukan dari para narasumber. Terima kasih Pak Helmi. Jadi
Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama narasumber-narasumber yang hebat-hebat dari Pak Khatib, Pak Dede, dan Pak Gita, dan juga Pak Oki dengan berbagai perspektif masing-masing. Dan sebagai kesimpulannya tuh memang kalau kita lihat bahwa proyek revamping maupun proyek Olefin ini memang bermanfaat baik untuk TPPI sendiri, Pertamina maupun untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang kedua bahwa kalau kita lihat dari data-data yang ada, ini memang sangat tepat untuk segera diwujudkan. Dan terkait dengan pendanaan tadi juga sudah disinggung Pak Gita, bagaimana untuk kita bisa mewujudkan kilang olefin ini. Dan tentu dari kita dari TPPI sangat berharap agar proyek revamping ini bisa selesai sesuai dengan jadwal 2022, dan begitu juga dengan olefin bisa segera kita mulai dan bisa segera selesai di tahun 2024, sehingga benar-benar apa yang kita mimpikan, apa yang kita cita-citakan itu dapat terwujud dan memberikan manfaat untuk ke semua, termasuk juga untuk negara dan bangsa kita. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Dirut, terima kasih untuk para narasumber kami yang sangat luar biasa, Dr. Hatip Basri, kemudian Pak Gita Wirawan dan Dr. Oki Muraza, yang semuanya memberikan semacam optimisme agar PT TPPI ya bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Ingat tadi Dirut Pertamina mengatakan bahwa masa depan Indonesia ada di TPPI, ya, dan juga Pertamina sangat mengandalkan TPP. Harapan kita ya sekali lagi di ulang tahun yang ke-25 ini selamat ulang tahun dan semoga bisa mencapai apa yang dicita-citakan demi Indonesia.